Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada biyadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita setiap saat, setiap waktu, tanpa pernah berhenti sekalipun. Oleh karena itu, kata yang paling pantas untuk kita sanjungkan yaitu dengan kata puja dan puji untuknya. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan, syafaatul udhmanya ketika kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku dengan judul kali ini adalah membaca bacaan ini sampai selesai. Anda akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10,27 juta kebaikan. Pertanyaannya, apakah iya kebaikan sampai 10,27 juta? Banyak sekali itu. Lalu yang dibaca apa? Yang dibaca adalah kitab suci Al-Quran. Jadi kalau kita membaca surat Al-Quran, kitab Al-Quran, sampai dengan khatam, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang diberikan Allah sebanyak 10.270.000 atau 10,27 juta kebaikan. Ini tidak main-main. Ini ada dasarnya. Dari mana? Dari Abu Lais As-Samarqandi yang meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud. Katanya, Al-Quran adalah sebagai hidangan Allah, jamuan Allah, maka pelajarilah sebaik mungkin karena ia adalah satu, pengikat hubungan Allah dengan kita. Yang kedua, sebagai cahaya penerang ketika di alam kubur. Siapa? Al-Quran itu. Bacaan Al-Quran itu. Yang ketiga, sebagai obat penyembuh yang sangat besar gunanya. Itu Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah menjaga manusia yang berpegang teguh dengannya. Dengannya siapa? Al-Quran. Yang kelima, sebagai juru selamat bagi pengikutnya. Jadi siapapun yang mengikuti apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu, maka akan dijadikan sebagai juru selamat nanti di akhirat. Siapa? Bacaan Al-Quran itu. Yang keenam, apa manfaatnya? Tegak lurus dan tidak akan tersesat ketika kita berpegang pada Al-Quran. Yang ketujuh, Al-Quran itu ibarat mutiara yang terkandung di dalamnya tak pernah habis. Ibarat mutiara yang tak pernah habis. Kemudian yang ke-8, Al-Quran tidak bakal lapuk akibat terlampau banyak diulang dan dibacanya. Itu Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah bacaan artinya. Kemudian yang ke-9, ya, yang ke-9 adalah Al-Quran adalah
setiap huruf Al-Quran, perhatikan, setiap huruf Al-Quran yang dibaca oleh siapapun, maka akan dibalas oleh Allah dengan apa? 10 kebaikan. Itu siapa yang bilang? Rasulullah Muhammad SAW. 10 kebaikan, satu huruf. Nah, misalnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 3 huruf. Alif Lam Mim. Maka 3 huruf itu maka akan diganti oleh Allah dengan 30 kebaikan. Yaitu 10 kali 3. Ikut 3 huruf. Nah, sekarang siapa tahu saudara-saudaraku semuanya, pembagian Al-Quran menurut bagian-bagiannya. Coba, ada berapa huruf Al-Quran itu? Ini saya percaya banyak yang belum tahu ini. Meskipun ada yang tahu, tapi belum banyak yang tahu jumlah huruf dalam Al-Quran. Ya, menurut Imam Syafi'i, Al-Quran terdiri dari 1, 30 juz. Harus tahu ini. Yang kedua, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Harus tahu juga. Mosok kita sebagai orang Islam, kitab sucinya Al-Quran nggak tahu pembagiannya. Apalagi nggak pernah membaca. Sangat disayangkan. Yang ketiga, ada 6.666 ayat. Ya. Kemudian hurufnya berapa? Hurufnya 1.027.000 huruf. Jadi kalau saudara-saudaraku membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai dengan terakhir, maka jumlah hurufnya ada 1.027.000 huruf. Kalau tadi Nabi Muhammad mengatakan 1 huruf akan diganti dengan 10 kebaikan, maka dikalikan 10, maka akan terjadi 10.027.000 kebaikan atau 10.000.27. Itu kebaikan semuanya. Itu Allah yang menjanjikan, dan kita harus yakin bahwa di dalam rukun iman yang ke-6, yang pertama adalah iman kepada Allah. Dan Allah sudah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Tidak pernah ingkar janji. Maka kita harus percaya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, semata-mata kami yang melakukannya karena kami orang fakir kan ilmu, ditambah lagi tempatnya salah dan lupa. Namun apabila ada benarnya, itu semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.